Baik, pemirsa TVR Parlemen Komisi 4 DPR RI baru saja melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan jaringan kapal rekreasi atau jangkar, di mana pembahasannya adalah dengan penyampaian keluhan terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Dan saat ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Johan Rosian untuk membahas hal tersebut. Bapak, kita lihat tadi kan sudah ada pembahasan terkait dengan bagaimana pembatasan wisatawan Pak di Pulau Komodo bersama dengan jangkar. Ini komunitas yang terdampak dari segi pariwisata Pak. Bagaimana tanggapan Komisi 4 seperti itu Pak? Kalau kami Komisi 4 itu kan mitranya sama kehutanan ya. Nah tadi kita memang sudah mendengar pendapat dari para pelaku pariwisata. Cuma saya sebagai anggota Komisi 4 posisinya sangat memahami apa yang menjadi kebijakan dari Taman Nasional untuk mencoba melindungi kawasan itu dengan alasan konservasi. Kan di situ banyak sekali hewan-hewan endemik terutama yang menjadi ikon kita yaitu komodo. Nah itu juga perlu juga kita jaga kelangsungan hidupnya. Jadi pembatasan kuota itu yang kami pahami dari Taman Nasional adalah untuk kegiatan konservasi. Nah tapi tentu kami juga berharap agar kebijakan itu harus dilaksanakan dengan terukur, ya. Kemudian tanpa mematikan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Artinya bahwa oke dilaksanakan tapi ada sistem kuota yang jelas, ada sistem reservasi yang adil, dan yang paling penting adalah kerjasama gitu. Tidak boleh diletakkan pada masing-masing sektor. Ya, teman-teman pariwisata juga jangan hanya sekedar membayar BNPB gitu. Tetapi ada juga kewajiban-kewajiban yang lain misalnya di kawasan Taman Nasional. Karena tujuan utama Taman Nasional itu kan menjaga agar kegiatan konservasi yang ada di lokasi yang bersangkutan itu terjaga dengan baik. Nah jangan sampai dengan alasan pariwisata itu kemudian terlalu berlebihan, misalnya tidak diatur, tidak apa. Karenanya saya bersifat moderat saja terhadap persoalan ini agar konservasi tetap berjalan dengan baik, dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di situ harus terukur dan tidak mematikan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Nah, untuk urusan terukur itu seperti apa Pak? Karena kan memang ini kan juga lintas komisi Pak ya, juga dengan Komisi 7 Pak untuk terkait pariwisatanya. Apakah memang nantinya akan ada mungkin dibolehkan untuk menambah menjadi 2.000 wisatawan atau seperti apa Pak? Oke, yang saya sebut terukur itu pertama sistem kuotanya jelas. Ya, sistem kuotanya jelas, yang kedua reservasinya adil, yang ketiga memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat setempat gitu. Ini kan harus juga kita lihat bagaimana kondisinya di lapangan gitu. Nah, jadi karena itu memang perlu ada perbincangan antar sektor seperti ini ya, agar semua kepentingan itu kepentingan konservasi berlangsung, tetap kepentingan pariwisata juga berlangsung dengan baik. Nah, untuk terkait dengan Komisi 4 kan pengawasan konservasinya Pak. Nanti Komisi 4 ini ke depannya apabila seandainya memang ada perubahan dari penerapan perubahan pembatasan ini Pak, nantinya seperti apa Pak? Ya tentu hari ini kita kan masih melaksanakan RDPU dengan informasinya dari situ kan. Nah tentu pada kesempatan pertama ketika nanti kita bertemu dengan Kementerian Kehutanan, hal ini akan kita komunikasikan baik. Nah bagaimana perbincangannya tentu kita lihat perkembangan seperti apa nanti respon dari Kementerian Kehutanan. Terima kasih banyak Pak Johan Rosian atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya. Dan kami itu tadi adalah pembahasan kita bersama dengan Bapak Johan Rosian, anggota Komisi 4 DPRD yang membahas terkait bagaimana pertemuan dengan Jangkar, suatu komunitas pariwisata yang tadinya juga mempertanyakan dengan terkait pembatasan jumlah wisatawan yang diperbolehkan untuk hadir di Pulau Komodo menjadi 1.000 orang per hari. Ini tentunya memberatkan bagi para pelaku usaha wisatawan di industri wisata di daerah Pulau Komodo, dan kita tentunya menantikan bagaimana sepak terjang nanti dari Komisi 4 dan juga Komisi 7 yang membidangi pariwisata untuk bisa menengahi permasalahan antar pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sekitar Pulau Komodo. Sekian dari saya dari Rembang, kembali ke rekan kami di studio.